Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Tunisa. Saya dari kelompok 1 yang meranggotakan saya sendiri, Siti Nurlaila Tunisa, Senimawati Bulolo, dan Karomah Konitun. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang manajemen konflik antar staf dan problem solvingnya, serta pembentukan sikap profesionalitas kerja. Pada slide pertama yang akan saya sendiri bacakan, yaitu mengenai apa itu manajemen konflik antar staf. Manajemen konflik antar staf merupakan suatu proses untuk mengatasi konflik yang muncul antara karyawan atau staf di dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, kepentingan nilai, atau tujuan yang berbeda di antara staf atau karyawan. Apa itu manajemen konflik antar staf? Manajemen konflik antar staf dalam perusahaan sangat penting untuk dipahami dan dikelola dengan baik. Konflik dapat muncul karena perbedaan pendapat, nilai, tujuan, atau kepentingan yang berbeda antar staf. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu kerja tim, menurunkan produktivitas, dan bahkan merusak reputasi perusahaan. Penyebab terjadi manajemen konflik antara staf dan problem solvingnya di tempat kerja diantaranya yaitu: yang pertama, perbedaan pendapat; yang kedua, kurangnya komunikasi dan informasi; yang ketiga, kebijakan yang tidak adil; yang keempat, perbedaan gaya kerja; dan yang terakhir yaitu persaingan. Baik, itulah slide yang bisa saya tampilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Senimawati Bulolo. Kepada Senimawati dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi dan problem solving dalam manajemen konflik antar staf. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Ini merupakan salah satu cara yang terbaik untuk menghindari konflik, di mana dengan berkomunikasi secara terbuka dan jelas. Nah, staf juga diberikan kesempatan untuk saling berbicara dan mendengarkan satu sama lain dengan baik, sehingga perbedaan pendapat atau masalah dapat diungkapkan secara jujur dan dipahami oleh beberapa pihak. Yang kedua, identifikasi masalah. Nah, ini merupakan tahap awal di mana ini penting untuk mengidentifikasi suatu masalah dan penyebab konflik. Dalam hal ini, manajer atau pimpinan perusahaan dapat membantu dan bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses identifikasi masalah. Ketiga, fokus pada solusi. Nah, ini juga cara yang terbaik. Setelah masalah diidentifikasi, fokuslah pada solusi. Yang keempat, pertimbangkan alternatif, di mana ketika mencari solusi penting untuk mempertimbangkan beberapa hal yang alternatif, sehingga tim memiliki opsi lain selain salah satunya cara yang memungkinkan. Ini juga dapat membantu mencegah konflik di masa depan. Yang kelima, evaluasi hasil. Nah, ini juga setelah solusi ditemukan dan diimplementasikan, penting untuk melakukan evaluasi karena memungkinkan hasilnya secara berkala. Jika solusi tidak bekerja dengan baik, maka tim harus kembali ke tahap identifikasi masalah dan mencari solusi yang alternatif. Nah, yang terakhir, jadilah objektif. Nah, ini juga dalam manajemen konflik sangat penting untuk tahap objektif atau konsisten dan tidak memihak pada satu sama lain. Manajemen atau pimpinan harus berperan sebagai mediator dan mengambil keputusan yang adil dan seimbang. Nah, dalam manajemen konflik antar staf, penting untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan mengatasi konflik dengan cara yang efektif, dengan strategi dan problem solving yang tepat. Konflik dapat diatasi dengan cara yang positif dan konstruktif dan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, pembentukan sikap profesionalitas kerja. Nah,
Profesionalitas kerja adalah sikap yang mencerminkan komitmen atau dedikasi seseorang terhadap pekerjaannya, serta kemampuannya untuk menghasilkan kualitas kerja yang baik dan memenuhi standar yang telah diterapkan oleh sebuah instansi atau perusahaan. Nah, sikap profesionalisme ini dapat dibentuk melalui beberapa cara, di antaranya memiliki integritas yang tinggi, di mana seseorang yang profesional harus memiliki moral dan etik yang baik sehingga dapat diandalkan dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus selalu berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang benar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Yang kedua, memiliki kemampuan yang cukup. Nah, di sini seseorang profesional harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka harus memperbaharui dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya secara teratur. Selanjutnya, menjaga disiplin dan tanggung jawab. Nah, seorang profesional harus memiliki kedisiplinan yang tinggi dan menjalankan tugasnya. Mereka harus menghargai waktu dan menjaga tanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya menghargai keberagaman. Nah, seorang profesional harus dapat menghargai keberagaman. Dalam hal ini keberagaman seperti budaya, nilai, dan pandangan yang berbeda-beda. Mereka harus bekerja dengan orang dari latar belakang yang berbeda dengan menghormati perbedaan mereka. Selanjutnya, menghindari konflik kepentingan. Nah, di sini seorang profesional harus menghindari beberapa konflik kepentingan dan bekerja dengan integritas dan transparansi. Mereka harus dapat mempertahankan independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang terakhir, mengembangkan hubungan kerja yang baik. Nah, seorang profesional harus dapat membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja, pelanggan, dan mitra bisnis. Mereka harus dapat bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Karomo Kunitun akan menjelaskan slide selanjutnya. Jadi pada slide ini, konflik perusahaan CV Blessing Watt yang sedang terjadi dalam perusahaan, yaitu permasalahan antara manajer bagian produksi dengan manajer pada bagian administrasi. Dari konflik ini ialah ketidaksamaan penerimaan gaji karena bonus yang hanya ditambahkan kepada manajer administrasi, sehingga timbul perbedaan penerimaan gaji masing-masing individu dan menyebabkan konflik. Dari konflik tersebut membuat manajer operasional yang dimana dirinya merasa bahwa ini tidak adil dengan perbedaan total penerimaan pendapatan tersebut, sehingga memberikan dampak negatif pada dirinya yang membuat manajer operasional dapat dikatakan menjadi lebih malas dalam bekerja dan lebih terlihat lambat atau kurang cekatan dalam melakukan suatu pekerjaan. Solusi yang pertama yaitu identifikasi akar dari masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, atau survei kepada karyawan yang terlibat dalam konflik. Yang kedua yaitu pemilihan pendekatan yang tepat. Ialah perusahaan perlu memilih pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Pendekatan yang dapat dilakukan antara lain kolaboratif, kompromi, penyesuaian, kompetitif, atau penghindaran. Yang ketiga, gunakan komunikasi yang efektif. Ialah perusahaan perlu memastikan bahwa saluran komunikasi terbuka antara karyawan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan pendapat, ide, atau saran terkait dari penyelesaian konflik. Yang keempat, mediasi. Mediasi ialah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Perusahaan dapat mengadakan mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan konflik. Selanjutnya, yang kelima, pembentukan tim penyelesaian konflik. Ialah perusahaan dapat membentuk tim penyelesaian konflik untuk menangani konflik yang terjadi. Tim ini terdiri dari orang-orang yang terlatih dalam menyelesaikan konflik dan dapat membantu menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, yang keenam, pelatihan karyawan. Ialah pelatihan karyawan dapat membantu meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan konflik. Pelatihan dapat mencakup keterampilan komunikasi, manajemen emosi, dan negosiasi. Selanjutnya, yang ketujuh, implementasi kebijakan penyelesaian konflik.
ialah perusahaan dapat mengimplementasikan kebijakan penyelesaian konflik untuk meminimalkan terjadinya konflik di masa yang akan datang. Kebijakan ini dapat mencakup aturan, prosedur, dan mekanisme yang jelas dalam menyelesaikan konflik. Jadi kesimpulannya itu dalam dunia kerja, konflik tentu bisa terjadi. Entah itu karena masalah personal, persaingan kerja, kompetisi tidak sehat, masalah dengan atasan, dan yang mungkin permasalahan lain yang bisa terjadi. Tergantung pekerjaannya, dan konflik ini juga bisa berbentuk berbeda-beda. Setiap konflik bisa jadi kasus yang unik karena berbagai banyak faktor. Walaupun begitu, hal ini tidak bisa dibiarkan. Seperti kasus konflik yang terlihat simpel, bisa jadi semakin membesar jika dibiarkan. Untuk mencegah hal ini menjadi parah, diperlukan strategi dan problem solving yang tepat. Konflik dapat diatasi dengan cara yang positif dan konstruktif, dan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.